Setelah kita memahami aturan-aturan dasar turunan, mari kita coba menerapkannya dalam beberapa contoh soal turunan yang sederhana. Soal pertama, kita akan menurunkan fungsi linear sederhana, yaitu f(x) sama dengan 3x plus 2. Kita gunakan aturan fungsi identitas untuk menurunkan komponen pertama, 3x, yang akan menghasilkan f aksen x akan sama dengan 3. Dan turunan dari konstanta 2 adalah 0. Jadi turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3x plus 2 adalah f aksen x sama dengan 3. Sekarang mari kita lihat fungsi kuadrat. F(x) sama dengan x kuadrat minus 5x plus 4. Untuk menurunkannya, kita gunakan aturan pangkat dan aturan penjumlahan. Langkah pertama, kita ambil turunan dari komponen x kuadrat menggunakan aturan pangkat yang menjadi 2x. Kemudian turunan dari minus 5x adalah 5 dan konstanta 4 menjadi 0. Jadi turunan dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 adalah f aksen x sama dengan 2x min 5. Nah, bagaimana dengan fungsi pangkat yang lebih tinggi seperti f(x) sama dengan 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x? Kita akan menggunakan aturan pangkat untuk menurunkannya. Langkah pertama, kita ambil turunan dari setiap komponen. Turunan dari 4x pangkat 3 akan sama dengan 12x pangkat 2. Turunan dari minus 2x pangkat 2 akan sama dengan minus 4x. Dan turunan dari x adalah 1. Jadi turunan dari fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 plus x adalah f aksen x sama dengan 12x kuadrat min 4x plus 1. Nah, setelah mempelajari soal-soal turunan sederhana, mari kita coba beberapa soal turunan yang lebih kompleks. Misal kita punya fungsi polinomial yang lebih tinggi derajatnya. F(x) sama dengan 2x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 minus 7x plus 5. Mari kita turunkan setiap komponen fungsi ini. Kita ambil turunan dari setiap suku. Turunan dari 2x pangkat 4 akan sama dengan 8x pangkat 3. Kemudian turunan dari minus 3x pangkat 3 akan sama dengan minus 9x pangkat 2. Dan turunan dari x kuadrat akan sama dengan 2x. Kemudian turunan dari minus 7x akan sama dengan minus 7. Dan turunan dari 5 akan sama dengan 0. Jadi turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 plus x kuadrat minus 7x plus 5 adalah f aksen x sama dengan 8x pangkat 3 minus 9x pangkat 2 plus 2x min 7. Berikutnya mari kita lihat fungsi pecahan. F(x) akan sama dengan 2x pangkat 2 minus 3x per x. Sebelum menurunkannya, kita sederhanakan dulu fungsi ini. Kita bisa membagi setiap suku dengan x, sehingga fungsi menjadi f(x) sama dengan 2x min 3. Nah, sekarang kita ambil turunan dari hasil ini. Turunan dari 2x adalah 2, dan turunan dari konstanta minus 3 adalah 0. Jadi, turunan dari fungsi f(x) adalah f aksen x sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu aturan paling penting dalam kalkulus, yaitu aturan rantai. Nah, aturan ini digunakan ketika kita menurunkan fungsi yang terdiri dari fungsi lain di dalamnya, atau biasa disebut fungsi komposisi. Misalnya kita punya fungsi komposisi seperti berikut. F(x) sama dengan 2x plus 3 dipangkatkan 4. Fungsi ini terdiri dari dua fungsi yang bersarang. Yang pertama adalah fungsi linear, yaitu gx sama dengan 2x plus 3. Dan yang kedua adalah fungsi pangkat, yaitu hu sama dengan u pangkat 4. Maka untuk menurunkannya, kita harus menerapkan aturan rantai. Nah,
Secara umum, aturan rantai menyatakan bahwa jika kita punya fungsi komposisi f(x) sama dengan h gx, maka turunan dari f(x) adalah f aksen x akan sama dengan h aksen gx kalikan dengan g aksen x. Kita menurunkan fungsi luar terlebih dahulu, kemudian mengalihkannya dengan turunan dari fungsi di dalam. Untuk contoh, kita turunkan fungsi luar terlebih dahulu, yaitu hu sama dengan u pangkat 4, yang menjadi 4 kali 2x plus 3 pangkat 3. Lalu kita kalikan hasil tersebut dengan turunan dari fungsi dalam, gx sama dengan 2x plus 3, yang adalah nilainya 2. Jadi turunan fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3 dipangkatkan 4 adalah f aksen x sama dengan 8 dikali 2x plus 3 pangkat 3. Sekarang mari kita lihat contoh yang lebih kompleks untuk memahami penerapan aturan rantai. Kita punya fungsi f(x) sama dengan akar 3x kuadrat plus 5x minus 7. Maka untuk menurunkannya, kita bisa meneruskan ulang fungsi ini dalam bentuk eksponensial. Maka akan sama dengan f(x) sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7 dipangkatkan setengah. Langkah pertama adalah turunkan fungsi luar, yaitu hu. Nah, di mana u pangkat setengah yang menjadi setengah kalikan dengan 3x kuadrat plus 5x min 7 pangkat minus setengah. Lalu kita kalikan dengan turunan dari fungsi dalamnya. Gx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7. Maka turunan dari gx akan sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7 adalah g aksen x sama dengan 5x plus 5. Sekarang kita kalikan kedua hasil turunan ini. Jadi turunan fungsi f(x) sama dengan akar 3x kuadrat plus 5x min 7 adalah f aksen x sama dengan 6x plus 5 per 2 akar 3x kuadrat plus 5x min 7. Selain turunan pertama, kita juga dapat menghitung turunan tingkat lebih tinggi, seperti turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Turunan tingkat tinggi ini berguna untuk memahami bagaimana laju perubahan dari sebuah fungsi berubah seiring waktu. Misalnya turunan kedua mengukur percepatan atau seberapa cepat gradien dari fungsi itu sendiri berubah. Misal untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3, kita dapat menghitung turunan pertama, f aksen x akan sama dengan 3x kuadrat. Lalu jika kita ingin menghitung turunan kedua dari fungsi ini, kita cukup mengambil turunan dari turunan pertama. Sehingga turunan kedua dari f(x) adalah 6x. Demikian juga jika kita ambil turunan dari turunan kedua f(x), maka kita akan mendapatkan turunan ketiga, yaitu sama dengan 6. Contoh soal 1. Kalau kita punya fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 4, maka turunan pertamanya adalah 16x pangkat 3. Turunan keduanya adalah 48x pangkat 2. Dan turunan ketiganya adalah 96x. Contoh berikutnya, misalkan kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 3x min 7, maka turunan pertamanya adalah f aksen x akan sama dengan 3x kuadrat minus 10x plus 3, kemudian turunan keduanya akan sama dengan 6x minus 10, dan turunan ketiganya akan sama dengan 6. Demikian pembahasan tentang turunan fungsi.